Putusan pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi masih bisa dibatalkan oleh pengadilan setingkat di atasnya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terhadap perkara kasasi masih bisa dibatalkan oleh PK, hakim peninjauan kembali. Jadi itu namanya putusan hakim yang masih bisa dibatalkan. Jadi sekali lagi saya ingin supaya kita semua belajar memahami tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Jangan sekonyong-konyong kita selalu bangga dengan adanya orang yang bisa dipenjara. Maaf ya, saya bukan tidak mempercaya dengan apa, tapi dengan cara-cara yang nggak benar. Anda melakukan perintah jabatan yang tidak sah, kemudian menghukum orang, ingat hukum karmanya. Dan kepada para pihak yang telah dengan semangat serius memperkarakan saya, ya, bahkan perkara yang saya laporkan dijadikan sebagai proyek, Anda jangan pikir saya diam. 3 hakim sudah mendapatkan namanya sanksi, ya, sudah mendapatkan sanksi, dan saya mohon maaf, ya, kebetulan yang satunya sudah jadi almarhum dan semuanya calon almarhum termasuk saya. Tetapi alangkah indahnya kalau kita jadi almarhum tidak mendolimi orang. Anda pikir semua perbuatan yang mendolimi orang itu akan gratis? Tidak. Dan saya tidak akan pernah diam. Polisi yang telah mendolimi saya, jaksa yang telah mendolimi saya akan terus. Ya, kalau saya tidak mampu membalas kesalahannya, ada Tuhan yang akan membalas. Jadi sekali lagi kepada kita semua, mari kita belajar hukum. Kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, teruslah belajar hukum. Sebetulnya kalau kita memahami tentang hukum itu menyenangkan. Saya alhamdulillah, saya bukan berarti tidak menangani perkara perdata, tapi untuk sementara karena pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak dilakukan oleh perkara pidana, maka saya lebih konsen pada perkara pidana. Tetapi perdata juga saya tetap, bukan berarti saya tidak alih. Kebetulan saya kalau menangani perkara pasti saya selalu konsen. Jadi saya tidak pernah meremehkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk Anda yang sedang menghadapi perkara pidana, baik Anda bersangkutan langsung, jangan takut. Kepada Anda yang menjadi terdakwa, ingat, yang bisa menolong Anda 75% adalah diri Anda sendiri. Pengacara itu hanya 25%. Jadi gunakan kesempatan itu, karena hak terdakwa diutamakan, maka Anda dalam membela diri di pengadilan harus all out. Kalau perlu minta masukan sama saya. Siap saya bantu. Kalau Anda perlu saya datang menjadi saksi ada cas yang meringankan, saya akan datang membantu Anda, bukan jadi saksi adik, karena saya tidak punya keahlian, saya tidak punya sertifikasi. Saya hanya bisa membantu Anda untuk menjadi saksi karena dasarnya saya mengenal Anda, ya kan? Saya mengenal perkara Anda, saya mengenal tentang apa sehingga bisa membantu. Saya punya pengalaman terhadap perkara pidana. Kemudian, kalau Anda menjadi pembela daripada seseorang, tolong Anda jangan pasrah bokohan pada jaksa ataupun hakim. Bela maksimal klien Anda. Ya, ingat, baik penyidik, jaksa maupun hakim, mereka itu diberikan kewenangan yang terbatas. Sedangkan pengacara tidak diberi kewenangan, tapi diberi hak yang tidak terbatas. Sepanjang tujuannya membela untuk kebenaran dengan itikat baik, namanya perintah jabatan yang sah. Karena pengacara itu sebetulnya hakikatnya dia lebih tinggi kedudukannya daripada hakim. Hanya pengacara tidak punya wewenang untuk memutus perkara. Tapi ingat, dalam rangka membela hak asasi manusia, kedudukan pengacara itu lebih tinggi. Ya,
sepanjang kita lagi membela dengan cara benar, bukan membela orang-orang pelaku kejahatan. Kita bela untuk mengatakan tidak, ya, padahal mereka benar pelaku kejahatan, ya. Itu. Lalu saudara-saudaraku perlu belajar yang namanya pedoman petunjuk teknis tentang pembuatan dakwaan. Di sana ada ilmu-ilmu yang Anda bisa peroleh tentang penyidikan dan penyelidikan. Lalu ada dasar ada surat edaran Jaksa Agung yang tadi sudah saya sebutkan tentang petunjuk pembuatan tuntutan. Jadi ada. Nah, jaksa itu sendiri banyak yang nggak terlalu mengerti itu. Apa mereka itu memang benar nggak mengerti atau tidak mau mengerti, atau mereka itu memang ya blow on, ya bodoh. Tapi mereka itu ibaratnya orang bodoh, nggak ngerti cara menggunakan senjata, dan dikasih senjata. Bisa-bisanya dia tembak adalah dia mau menembak ke udara, atau dia tembak ke betisnya orang, karena dia nggak ngerti. Inilah negara kita. Tapi saya percaya sekarang ini saya lihat dari kepolisian sudah mulai gencar pembenahan. Semoga bisa berlangsung pembenahan ini untuk selamanya dan betul-betul terbukti penindakannya jelas. Kalau selama ini, mohon maaf, masih terjadi, kita lihat itu namanya jeruk, tidak mau makan jeruk, ya. Jadi kadang-kadang kalau masyarakat melapor mengadu ke Propam Paminal, justru menjadi lahan, ya, menjadi referensi buat si maaf ini, ya, di Propam itu untuk keluar dari kantornya. Hasilnya ujung-ujungnya tidak ditemukan adanya pelanggaran. Nah, nanti kalau masalah itu sudah viral, Presiden sudah turun tangan, Kapolri sudah turun tangan, barulah pada kebakaran jenggot. Selama ini yang susah di situ, Pak. Ya, begitu juga di kejaksaan. Jaksa Agungnya sudah bagus, Wakil Jaksa Agung sudah bagus, Jampidumnya sudah bagus, Jampitsusnya sudah bagus, Jamwasnya sudah bagus. Tapi di daerah-daerah itu susah. Karena kenapa? Menggunakan budaya backing. Saya nggak tahu bagaimana modelnya, ya. Padahal orang itu bekerja sebelum memangku jabatan selalu didahului dengan sumpah. Saya bersumpah dan berjanji, ya, demi Allah. Coba bayangkan mereka itu menyebut-nyebut nama Allah, tapi kelakuannya astaga naga, memprihatinkan. Oke, saudara sekalian, apa-apa yang saya sampaikan ini tidak lain, tidak bukan hanyalah bermaksud untuk memberikan edukasi kepada kita. Apabila ada kalimat saya yang salah, yang kurang berkenan di hati Anda, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf, tidak bermaksud untuk menyerang seseorang. Kalaupun tadi ada yang saya sebutkan, maka itu sebetulnya individu yang sebetulnya oknum. Jadi sekali lagi, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, equality before the law. Kita ketemu di lain kesempatan yang lebih tepat lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.